saya mengira bahwa sesinya Coach Reo itu awalnya ya sekedar main programming kayak gitu-gitu ya, kayak yang seperti human technology pada biasanya gitu kan. Tapi ini di luar ekspektasi saya sih. Ini luar biasa banget. Jadi kayak crack-nya yang saya dapetin, yang tadinya cuma berharap cuma main programming kayak dari segi bisnis atau apa supaya lancar, tapi kok semuanya disikat habis. Disikat habis dari emosi-emosi yang dari saya lahir sampai sekarang itu habis semua disikat. Dokter udah pengalaman ya, tadi practitioner juga, pasti dokter sudah pengalaman cukup dalam mendalami hal-hal lain itu. Menurut dokter apa sih yang luar biasa yang membedakan ini dibanding yang lain nih? Karena dokter sebut luar biasa juga penasaran saya. Jadi begini, di awal saya belajar tentang hipnoterapi, saya belajar tentang NLP, ya pokoknya apapun yang tentang human technology saya juga belajar kayak gitu. Dan di semua pelajaran itu, ujung-ujungnya dari semua ilmu human technology itu adalah let go and let God. Dan tidak ada satupun yang mereka mempelajari tentang gimana caranya programming, ya dan segala macamnya. Cuma ngasih tahu, abis itu lo lepasin. Tapi nggak dikasih tahu gimana caranya ngelepasin itu. Dan di TRT ini, di OI TRT inilah saya dapetinnya, wow gila. Tadinya kita setengah mati dapetinnya, terus tiba-tiba ini cuma, ya kalau dibilang hitungan menit ya, kayak gitu. Dan bener-bener dramatik kayak gitu. Dulu juga dari kecil dikasih tahu bahwa yang paling dasar, paling tinggi, sekaligus yang paling tinggi adalah ikhlas. Gimana caranya biar ikhlas? Secara teoritik kan oke deh gua ikhlasin aja bro, kalau lagi ada itu ya, ada masalah atau kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang kayak gitu-gitu. Ya gimana cara ikhlasin aja? Caranya? Lo yang ngomongnya gampang, ikhlasin aja. Dulu dengan hipnoterapi kita dibuat berdamai, tapi one day bisa tertrigger lagi. Terus perbedaannya juga, saya ingat nih, sebagai seorang hipnoterapi, ketika saya menerapi orang, menghilangkan trauma atau fobia, setelah itu etikanya adalah kita nggak boleh nyentuh triggernya itu. Lah ini malah ditantangin gitu kan. Tadi tiba-tiba dokter ada sebutin yang menarik nih. Karena saya bukan practitioner seperti dokter, saya baru tahu bahwa kalau ternyata dengan yang ada di luar sana itu kalau sudah di session ibarat kata entah melalui apapun ya NLP segala macam itu ternyata itu nggak boleh dibahas lagi. Saya baru tahu. Itu saya benar-benar baru tahu hari ini. Seminimal mungkin. Kayak gitu. Kadang-kadang ada yang ngetes gitu kan. Tapi disarankan, waktu itu sama mentor-mentor saya disarankan, lu jangan bahas-bahas lagi. Bahkan ada satu etik ya, waktu ketika saya pertama kali sertifikasi hipnoterapi, CHT ya, itu ada etik nomor 1, itu kita nggak boleh negor klien duluan. Nyapa itu maksudnya say hello atau gimana? Sapa say hello kayak apa, kayak nanya, kayak gitu kan. Ini saya buka ya, maksudnya ini juga salah satu yang saya heran, kenapa itu harus bisa nomor 1 gitu kan. Ini bertolak belakang sama profesi saya sebagai seorang dokter. Ketika saya sebagai seorang dokter, saya obatin pasien, saya harus tanya dong, obat saya bekerja nggak? Lo udah sembuh belum? Gitu kan? Iya. Nah, sebagai hipnoterapis saya nggak boleh nanya gitu. Gimana, lo masih inget-inget nggak gitu? Karena dikhawatirkan ketika saya tanya, ya gitu dia akan akses lagi, dia punya memori. Nah, berarti kan ada something wrong yang, berarti ini nggak permanen nih. Kalau sekarang enggak, malah ditanya, gimana? Gitu. Coba cek lagi, masih ada yang nyangkut nggak gitu. Jadi benar-benar benar-benar dengan Dewa TRT benar-benar kayak dicek kayak oke, ini ibarat kata luka ya. Kalau mungkin kan kalau tadi dokter mungkin luka kita obatin, mungkin kita tutup kali ya. Tapi kita nggak tahu tuh lukanya nanti udah sembuh atau enggak segala macam. Pokoknya tutup dulu. Jangan kamu coba-coba buka itu lagi ya. Takutnya belum nutup lukanya malah kebuka lagi. Benar maksud dokter kurang lebih analogi seperti itu kali ya dokter maksudnya. Iya, takutnya jahitannya brodol gitu. Iya, jahitannya brodol. Nah, sedangkan kalau yang di teknologi yang Rio sampaikan ini dengan Dewa TRT, dokter bilang kayak malah oke, begitu itu. Coba cek dulu, bener gak nih masih masalah nggak? Masih error gak nih segala macam seperti itu? Jadi konfirmasi ini sesuai sejalan nih sama profesi saya nih, si dokter. Sejalan. Iya, profesi. Kayak gitu. Jadi saya lebih oke nih, lebih masih bisa ngecek terhadap diri saya sendiri juga. Kadang yang kemarin saya udah cerita juga tuh sama Coach Reo tuh. Kok udah lepasin, kok masih ada nyangkut. Lepasin, masih ada nyangkut. Ini masih ada satu nih, apa nih kunci-kunciannya nih kayak gitu. Jadi bisa ketahuan gitu. Ini menarik banget. Dokter,
Tadi kan dokter sempat sampaikan session waktu sama Rio ini kan waktu pertama kali pikir udahlah tentang main programming biasa ya. Tapi ternyata dokter bilang sampaikan tentang ternyata sampai membereskan masa lalu yang dari kecil gitu. Ternyata itu ke trigger itu semua. Dokter boleh ceritain sedikit nggak sih session lengkapnya yang menurut dokter sendiri yang paling signifikan yang dokter lepaskan saat itu apa tuh yang benar-benar kayak yang dokter nggak sadar pikir dokter ternyata mungkin sudah dalam ternyata saat itu malah muncul gitu. Bisa ceritakan nggak yang paling signifikan pada sesi itu tentang apa? Kalau sesi-sesi pembersihannya sih waktu sesi sama Rio ya, pertama diminta sesuatu yang paling gak suka lah. Iya. Ibaratnya sesuatu yang paling bikin gak nyaman kayak gitu-gitu itu dilepaskan. Oke. Terus yang paling disukai di dalam diri sendiri dilepaskan, yang paling tidak disukai dilepaskan. Kesalahan terbesar, terus penyesalan terbesar terhadap keluarga, orang tua, anak, pasangan kayak gitu-gitu itu dilepaskan. Waktu session itu ya ke saya ya sebagai finishing. Jadi finishing dari Ho'oponopono itu sehingga jadi wah ini udah clean banget, udah sampai saya cek lagi udah nggak apa-apa kayak gitu. Yang paling berubah sih ke orang tua ya. Memang orang tua saya, papa saya terutama itu memang orangnya keras banget, apapun yang dikerjakan anaknya itu salah segala macam. Dari itu disadarkan sama ceritanya Coach Rio yang tentang menantu sama anak itu. Udah berarti kan saya nggak bisa merubah orang tua saya, yang saya ubah adalah gimana caranya saya merespon orang tua saya seperti itu, dan itu dilepaskan. Dan orang tua saya tetap rese, tetap nyalain terus, nggak ada perubahannya. Tapi respon saya yang berubah sehingga akhirnya dia juga berubah sendiri. Akhirnya itu perubahan dramatiknya yang terjadi sampai sekarang. Dokter Lagao itu kapan sesinya? Berarti 3 bulan atau 2 bulan lalu ya kali mungkin ya? Maret. Berarti berarti 2 bulan yang lalu ya, kurang lebih 2 bulan lalu. Itu pertemuan yang paling wow. Kayak waktu itu Koreo tahu tentang yang dialami dokter nggak? Yang waktu itu sesi yang secara detail yang dilepaskan kayak masalah tentang keluarga apapun itu tahu nggak detailnya segala macam? Kalau aku boleh tahu. Kalau saya tipikal orang yang kalau lagi session rame-rame itu biasanya eksperimen sendiri. Oh berarti waktu itu sessionnya juga rame-rame ya dok? Bukan, saya pikir one on one atau rame-rame ya? Rame-rame. Oh oke. Menarik juga ini rame-rame. Oke. Berarti agak-agak kayak di live IG lah kayak gitu. Iya. Agak berarti kan saya tahu lah, agak tahu sedikit NLP saya tahu lah, tapi yang menarik pengalaman saya sendiri ya, yang namanya sesi kan saya pikir biasanya kalau kita ingin melepaskan sesuatu paling enak itu adalah one on one gitu. Maksudnya kayak ngelepaskannya harus ketemu, duduk lah, kayak ibarat kata kita pasien sama dokter lah, maksudnya harus ketemu. Ibaratnya, tapi ini kan dilakukan ibarat kata ya, maaf ya dalam tanda kutip ya, sunat masal lah, ibarat kata kayak sunat. Tapi maksudnya sunat masal pun juga dilakukannya one by one kan. Ini tiba-tiba kayak ada mesin yang langsung mana langsung langsung dipotong semua rame-rame. Ini menurut saya agak lucu ya, bisa dilakukan agak rame-rame ya, menarik juga ya dok. Menurut pandangan dokter gimana nih dengan pengalaman dokter selama ini? Sebetulnya agak aneh nggak sih misalnya ini bisa dilakukan kayak ini kan ibarat kata one to many ya, ibarat kata kayak satu untuk langsung terapi untuk rame-rame at one time gitu langsung seperti itu. Kuncinya ada di kunciannya, dan Coach Rio memegang kunciannya itu yang memang kuncian common yang bisa massal kayak gitu. Memang tidak semuanya dilepaskan. Jadi kalau misalnya emang masih ada yang nyangkut ya ke session pastinya. Sama aja kayak di live IG kan sebenarnya kan kunci-kunciannya ya ada tuh kan yang dibahas tema-temanya per session kan kayak gitu. Yang dialami. Dan tidak semuanya bisa lepas di live IG kayak gitu. Tapi ada juga dan banyak yang bisa lepas di live IG. Dok, kalau boleh tahu dokter boleh ceritakan nggak sih kayak pengaruh buruk karena masih menyimpan emosi yang dokter ceritakan kayak yang sama orang tua lah, yang sama anak tadi seperti itu, boleh pengaruh buruknya terhadap diri dokter apa sih karena waktu itu masih menyimpan, masih dalam progres ya dokter bilang menyembuhkan. Tapi hal-hal tersebut karena mempengaruhi apa sih dalam hidupan dokter? Kalau aku boleh tahu yang anak rasa bersalah sama anak tadi, terus juga yang sama orang tua, pengaruh terhadap diri sendiri apa nih yang terburuk waktu itu? Ya, yang jelas memperberat langkah ya. Ini kenapa hutang nggak lunas-lunas? Padahal saya membuat orang lain bisa lunas hutang kayak gitu-gitu. Misalnya di bisnis, income-nya jadi naik berapa kali lipat. Saya bisa membuat itu ke orang lain, tapi kenapa sayanya nggak bisa, gitu kan? Nah, tapi ternyata saya sendiri yang punya mental block yang nggak dibuang kayak gitu. Ketika tertrigger, ngelihat anak saya lagi, saya merasa bersalah lagi, ngelihat
papa saya kesel lagi kayak gitu-gitu kan. Ya itu yang bisa menghambat rezeki, keselarasan seperti itu. Dan sekarang ya setelah di OETRT tiba-tiba project datang, closingan datang, kayak gitu-gitu ada aja, alhamdulillah. Jadi kayak ringan gitu loh, ringan selaras kayak gitu loh. Saya juga kaget, oh akhirnya saya merasakan ini juga. Saya rasa pertemuan saya dengan Coach Rio itu bukan sebuah kebetulan, karena memang saya mencari. Dan akhirnya dipertemukan dengan di OETRT ini melalui Coach Rio. Seperti itu, dan ini adalah jawaban dari pencarian saya. Yang sangat signifikan perbedaan yang antara dokter rasakan selama ini ya, antara alternatif lain yang dokter coba dengan di OETRT apa nih? Sangat signifikan berbeda sekali. Dari segi dramatik dan kunci-kuncian yang menurut saya sih itu yang membedakan ya. Jadi benar-benar kayak dilepasin tuh lepas semua gitu loh, let go. Kalau saya selalu menganalogikannya kayak misil. Jadi ketika kita lock target, itu kayak peluru kendali itu udah benar-benar dilepasin aja. Dia akan ngejar sendiri. Yang biasanya terjadi adalah law of attraction, ya benar kita kunci targetnya, tapi abis itu ada energi-energi yang nahan si misil itu tuh, energi pengharapan, energi ketakutan, kekecewaan. Nah yang itu tuh yang biasanya bikin misilnya itu singit. Nah ketika beban-beban itu dilepaskan, itu misil itu udah secara otomatis balik lagi. Ngincer, jangan balik lagi. Maksudnya balik lagi on track untuk mengincar target. On target. Gitu. Dokter kan sebut tadi kayak yang berbeda tuh segi dramatik. Maksudnya segi dramatik, kalau boleh dijelaskan tuh dramatiknya seperti apa ya? Kalau saya boleh tahu kan mungkin pengertian dramatik setiap orang berbeda-beda. Kalau maksud dokter dari segi dramatik versi dokter Lagawa ini apa nih? Kalau aku boleh dramatik tahu. Dramatik itu kayak ya menurut saya ya. Iya, dramatik itu kayak perubahan yang signifikan secara cepat. Secara mudah, sederhana, menyenangkan, cepat. Mudah, menyenangkan, sederhana, cepat. Oke. Ya intinya di cepatnya ya. Yang sudah tertumpuk puluhan tahun, belasan tahun, kayak gitu-gitu. Udah terapi kemana-mana. Atau mungkin dia nggak bisa lepasin. Kayak gitu tiba-tiba hilang dalam hitungan menit. Oke, berarti ini yang kalau boleh aku tangkap, berarti yang aku tangkap ini dramatiknya kecepatannya benar-benar sensasional, mungkin quantum leap kali ya dibandingkan dengan teknologi-teknologi yang lain ya. Karena teknologi lain mungkin saya nggak tahu juga, karena saya nggak pernah keliling-keliling seperti dokter ya. Untungnya saya nggak pernah keliling-keliling seperti dokter juga. Langsung ketemu TRT ya, enak ya. Iya, kalau saya boleh cerita sedikit, saya justru ketemu. Wah, kalau dokter saya cerita saya malah aneh banget. Mungkin dari juga tahu sendiri bahwa saya tuh ketemu sama dia itu nggak sengaja gitu. Dan saya ketemu sama dia tahun 2018 gitu. Dan hanya ketemu saya hi loh, dok. Saya hi kayak baru pertama kali ketemu dokter di sebuah event. Kayak hi, kita foto bareng, selesai. Udah, waktu berlalu saya nggak pernah ngontak dia, saya nggak pernah ngobrol sama dia juga, saya nggak tahu apa-apa dia, cuma saya hi. Nah, but in the end, waktu saya ada masalah 2020 tiba-tiba dalam hati saya, ini orang muncul di IG saya, terus hati saya bilang, kontak deh ini orang. Ya udahlah, ikutin aja. Wah, langsung deh. Makanya aneh banget, sungguh-sungguh aneh. Nah, kok jadi cerita saya. Nah, but kok dibandingkan dengan alternatif lainnya, maksudnya kecepatannya perbedaannya apakah begitu dramatikkah atau gimana nih dok? Kalau aku boleh tahu ya, dibandingkan alternatif yang lain. Saya boleh cerita ada satu kejadian yang memang dramatik banget ya dalam hidup saya ya. Dan ini kejadiannya sekitar 2 minggu yang lalu. Saya itu psikosomatik. Jadi kayak reaksi, kalau misalnya karsa itu reaksi tubuh. Oh, oke. Nangkep. Sampai menggigil. Padahal itu tengah hari bolong, siang-siang sampai menggigil. Sampai biru tangan saya, dan saya tidak pernah merasa seperti itu. Saya udah berkali-kali lepaskan, tarik nafas sampai muter audionya Rio itu. Mungkin Rio kalau misalnya audionya disuruh ditanya, tanya kabarnya, mungkin dia capek kali ya, sampai diputer-puter terus. Oh nggak lepas, ini kenapa? Ini sampai saya hopeless. Udah pengen itu Rio nih, udah gue pengen session nih, kayak gue nggak sanggup nih sendiri, nggak bisa ngelepasin sendiri. Akhirnya waktu itu siang-siang sholat Jumat, ya yang harusnya dengerin khutbah, saya di dalam masjid, terus habis itu saya hening di dalam masjid. Saya berkomunikasi dengan Tuhan, terus tiba-tiba kayak dikasih bisikan, lu tuh udah punya ilmunya gitu kan. Ini coba kunciannya ini, lu belum ikhlas kalau kayak gitu. Terus dikasih kunciannya kayak, kalau lo gagal, apa yang lo rasa gitu. Akhirnya seperti itu. Terus semuanya dilepaskan, dicabut, dibatalkan, gitu-gitu semuanya. Dalam hitungan detik semuanya tiba-tiba badan jadi anget. Lega semuanya, dan semuanya
Luar biasa, gila itu udah ini real bener Bulu banget. kuduk saya sampai naik loh dok. Ini something yang luar biasa banget. Jadi memang kayak dikasih jalannya, dikasih petunjuknya, dikasih kunciannya juga, dan di situ pula saya disadarkan mengapa tadi saya di awal, oh ini ilmu ikhlas, kayak gitu. Oh ini adalah ikhlas. Penemunya ini, ini luar biasa lah, udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tadi ada yang menarik nih, dokter bilang, dokter melakukan itu by audio berkali-kali ya. Berarti dokter benar-benar nggak ketemu sama Rio langsung ya pada saat itu, momen itu berarti dokter cuma lepasinnya only by yourself, nggak telepon, Ria tolong bantuin gue dong. Sekarang kan dikasih audio sama Coach Rio. Ada 4. Menarik ya. Sesinya berarti hanya Coach, dengan audio. Ya Coach, buka rahasia. Kalau dokter tanda kutip ya, dengan metodologi yang dari Bedoa TRT ini, kita bisa mandiri ya, sebetulnya mandiri untuk melepaskan ini semua ya, cukup dengan bantuan. Yang penting kita ketemu kunciannya, ketemu kunci karsa-karsanya, dan kita bisa dengan audio itu kita ngelepasin aja sendiri gitu. Ya, di jalan, itu setel aja audionya Rio. Tarik nafas. ini benar, ini real ya, ini real kejadian. Tarik nafas, tahan, lepaskan, tarik nafas, tahan, lepaskan. Udah sampai berbusa kali itu Rio tuh di audio. Nah, tapi kalau misalnya yang setelah itu ya saya coba sendiri, cari kunci-kunciannya, kupas bawang sendiri, segala macam. Tapi gitu. Berarti metodologi Dewa TRT ini, itu sebetulnya membuat kita bisa mandiri sebetulnya. Nggak ketergantungan dengan orang-orangnya yang membawakan metodologi itu, atau gimana menurut pendapat dokter sendiri? Ya, menurut saya sih ya bisa sendiri, kayak gitu, bisa mandiri. Cuma memang PR-nya itu ada di kunciannya. Kita harus tahu dulu kunciannya. Nah, kayak gitu. Asal udah tahu kunciannya, ya kita bisa mandiri melepaskannya dong ya. Iya betul. Iya, bahkan saya aja udah coba-coba yang kemarin itu yang saya ceritain di masjid itu saya hampir tidak berhasil menemukan kuncian terakhirnya itu. Dan itu masih bereaksi di dalam diri saya walaupun saya udah lepaskan berkali-kali kayak gitu. Tapi kalau ya karena ya atas izin Tuhan Tuhan saya dapat kunciannya sehingga bisa lepas kayak gitu. Oh, selama ini orang cuma mengajarkan ikhlasin tapi nggak kasih tahu caranya. Sekarang melalui Dewa TRT sudah dikasih tahu caranya, tinggal PR kita sebenarnya rajin-rajin untuk mencari apa aja sih sebenarnya mengunci diri kita buat kita ngelepasin sendiri one by one gitu kali dokter, maksud dokter ya kurang lebih ya. Iya betul. Kalau menurut saya ketika saya belum diajarin apa tuh ada reaksi fisiknya adalah yang masalah 2 minggu. Saya mau nanya nih, saya mau jadi dokter ya, mau ngecek. Menurut dokter itu udah hilang permanen belum? Masih ada dikit-dikit tapi nggak separah yang itu, cuma ketika itu dilepaskan udah, karena masih ongoing, tapi udah jauh banget, mungkin 99%. Oh, oke. Gitu. Kita jauh banget. 99%. Ya. Oke. Ya tinggal 1% yang ini ya pasti kedengaran nih, pasti suara saya masih bergetar kayak gitu. Oke. Tapi kalau kejadian emosi yang nyangkut anak, apakah masih muncul dok? Rasa bersalah sama anak? Enggak. Kalau yang sama mertua tadi, orang tua lagi. Enggak. Udah berarti yang 2 hal itu berarti udah beres ya? Udah beres semua, udah beres. Yang mau tahu dok, apakah orang sekeliling merasakan perubahan dokter tuh, yang mengenai anak ya, khususnya anak, investor yang tadi sama orang tua tuh ngerasakan perubahan dari dokter sendiri nggak sih? Tiap kali orang bertemu saya selalu bilang, kok gue kebawa positif sama lu ya, kayak gitu. Setiap kali orang berinteraksi dengan saya. Oh, mereka bisa ngerasakan energi. Emang sebelumnya nggak dok? Waduh, nggak mungkin. Ya nggak, maksudnya kayak apa ya, kayak. Oh, lebih fun energinya, kayak lagi kayak di double, lebih doublein ya. Dok, pertanyaan saya kayak, dokter percaya nggak sih sebetulnya bahwa emosi itu bisa dirilis, dilepaskan, negatif itu bisa dilepaskan dengan tarikan nafas? Pertama awal percaya nggak sih dok? Saya langsung percaya. Dulu kan saya tahu Satria Nusantara ya. Satria Nusantara itu kan perguruan pencaksilat yang mengandalkan ilmu pernafasan. Waktu SMP juga saya pernah mengikuti pencaksilat yang mengolah energi pernafasan kayak gitu-gitu. Cuma saya nggak ngeh abis itu, maksudnya emang bener nggak nih bisa hanya dengan pernafasan saja bisa mengelola energi, membuang emosi kayak gitu, saya nggak ngeh. Nah, begitu Coach Rio menceritakan tentang Dewa TRT yang cuma tarik nafas, tahan dan lepaskan seperti itu saya langsung ACC dan udah ikutin aja, emang udah bener kayak gitu. Dokter, akhirnya waktu itu yang dokter mau mencoba Dewa TRT itu alasannya apa ya?
alasan yang memutuskan untuk dokter untuk ikut kelas yang DOT RT itu alasannya apa? Apa yang membuat dokter akhirnya ya udah cobain deh? Ya karena teman-teman saya banyak yang kenal sama beliau kayak gitu dari bertahun-tahun lalu yang lamanya, dan mereka melihat perubahan yang signifikan dari Coach Reo kayak gitu. Kan ini ada ya berarti ini udah proven gitu loh. Makanya dengan itu kita semangat banget nih, oke kita belajar. Nah, ternyata bener luar biasa banget. Itu yang pertama kali dokter rasakan, bisa ceritain nggak gimana waktu itu? Sama kayak mendapatkan pencerahan, ya gila ini ilmu keren banget gitu kan, nget gitu. Kalau saya lebih ke arah ilmunya ya, ke arah ilmunya kayak gitu. Jadi memang jangka panjang gitu efeknya, bukan saat itu saya merasakan saya bisa plong waktu itu, tapi saya merasa ini tools yang luar biasa banget kayak gitu. Yang bisa bikin dokter plong kapanpun yang dokter mau ya, selama ketemu kunciannya ya. Kayak gitu. Dok, saya mau nanya, dokter punya pesan nggak nih buat orang-orang yang masih belum percaya dengan sistem Dewa TRT ini? Belum percaya tuh sayang banget. Ini lebih neurohacking dari neurohacking. Neurohacking dari neurohacking. Ya kan dulu itu kan kita kayak afirmasi kayak gitu-gitu kan, itu sebenarnya switching energi, bener nggak? Kayak kita misalnya lagi bad mood, terus tiba-tiba kita ini mudah, ini sederhana, ini menyenangkan kayak gitu-gitu, atau misalnya lagi bad mood, saya bisa yes gitu kan, kalau di pertemuan atau seminar atau apa ketemu motivator kayak gitu-gitu kan jadi switch kan. Nah kalau di ITRT kan enggak, yang bener-bener energi yang nyangkut dibuang, udah nggak ada lagi gitu kan. Jadi kalau switching kan bisa balik lagi, bisa switch lagi. Gitu. Kalau switching itu berarti ibarat kata, maksud dokter ibarat kata mungkin kalau switching nggak tahu, ibarat kata luka cuma mungkin ditutupin bandage, tapi tiba-tiba kok ketiup angin, tiba-tiba berarti bandage-nya bisa kebuka lagi ya, begitu seperti itu ya? Iya, bisa balik lagi. Kita ikut seminar motivasi, gitu ya. Sering tuh. Motivasi. Yes, kamu bisa kayak gitu. Kayak gitu kan, semangat kan, iya. Kayak gitu. Bertahannya berapa lama? Seminggu biasanya ya? Iya, seminggu. Ya paling lama sebulan deh. Rekor sebulan 2 bulan lah rekor. Ternyata kalau misalnya kita ketemu trigger lagi yang bikin kita loyo lagi gitu kan. Switch-nya kayak ngebalik kayak saklar kali ya dok, langsung tiba-tiba mungkin kalau motivator on, tek. Tapi kalau ketemu apalagi di off lagi, peng. Iya, balik lagi kayak gitu. Ingin belajar sama dokter, kan dokter expert nih, karena saya kalau dengan Dewa TRT jadi maksudnya gimana dok? Jadi kayak on off ini hilang atau gimana? Jadi nangkepnya? Kalau Dewa TRT menurut saya ini bukan on off, yang negatifnya dibuang. Yang mengganggunya ya, yang nyangkut-nyangkutnya ya. Saya bilang kalau yang negatifnya doang dibuang, nanti yang positif nggak boleh dibuang juga. Karena terlalu positif tidak baik, gitu kan? Ya nggak, maksudnya yang nyangkut-nyangkutnya dibuang. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa sih kebijaksanaan apa sih yang dokter pelajari dari Dewa TRT ini dari pengalaman itu yang bisa dibagikan pada orang-orang? Kebijaksanaan tentang apa nih dok dari Dewa TRT ini? Ikhlas, satu kata, ikhlas. Saya pernah belajar bahwa energi tertinggi manusia itu adalah bersyukur. Ikhlas itu unlimited. Berarti ikhlas itu berarti at levelnya di atasnya bersyukur ya dok ya berarti ya? Iya, yang saya rasakan seperti itu. Jadi ya benar-benar ketika let go itu udah urusannya Tuhan lah, kekuatan Tuhan gitu. Kita udah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dok, saya mau nanya nih, kayak menurut dokter setuju gak ini adalah sebuah penemuan baru yang layak mendapat rekor muri? Setuju banget. Kenapa dok? Banget. Wah, ini bisa merubah dunia kalau misalnya memang bisa disebarkan dan semua orang bisa lakukan di OITRT ini bisa merubah dunia. Nggak perlu jadi ahli, maksudnya saya kan praktisioner dari 10 tahun yang lalu, maksudnya tidak perlu menjadi ahli pun Anda bisa lakukan ini. Menurut dokter semua orang di level manapun dan di apapun itu bisa melakukan ini ya, tanpa perlu apapun lah maksud saya, benar-benar bisa menguasai ini ya. Bisa. Oke. Dok, pertanyaan saya terakhir mungkin kayak, apakah informasi yang Anda sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Silakan dicek sendiri. So, thank you banget waktunya Dokter Lagawa, keren banget. Thank you so much. Gitu. Oke, Bro Andrew.